Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu musuh terbesar manusia adalah setan. Setan tidak pernah lelah menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innash syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh bagimu. Surah Fatir ayat 6. Setan tidak datang dengan mengatakan mari berbuat dosa, tetapi dia menggunakan berbagai tipu daya agar kita umat manusia terjerumus sedikit demi sedikit. Bagaimana tipu dayanya? Yang pertama yakni menghias keburukan menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum." Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka. Surah An-Nahl ayat 63. Banyak orang merasa tenang dalam kemaksiatan. Karena apa? Setan membuat dosa terlihat indah. Riba dibahasakan dengan bunga dan dianggap biasa. Membuka aurat dianggap modern. Kemudian meninggalkan sholat dianggap sepele. Kemudian bagaimana tipu daya syaitan, yakni menunda taubat. Setan selalu membisikkan nanti saja taubatnya, nanti saja hijrahnya, nanti saja belajar agama, nanti saja memperbaiki sholat. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan datang. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un." Hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikan aku." Ini adalah bahasa orang yang menyesal. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Dan tetapi saat itu yang namanya penyesalan sudah tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, tipu daya syaitan, yaitu menjadikan dosa kecil terasa ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil yang diremehkan,
Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Awalnya meninggalkan satu sholat, kemudian menjadi kebiasaan tidak sholat. Awalnya satu kali ghibah, lalu menjadi kebiasaan atau rutinitas. Yang keempat, tipu daya setan, yakni membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah banyak berbuat dosa, setan berkata, "Dosamu sudah terlalu banyak. Allah tidak akan mengampunimu." Padahal Allah berfirman, "La taqnatu mir rahmatillah." Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ini juga tipu daya setan. Setelah manusia berbuat dosa, ia ingin manusia terus tenggelam dalam dosa tersebut. Diceritakan bahwa seorang ahli ibadah pernah digoda oleh syaitan untuk menyembah pohon yang dianggap keramat oleh suatu kaum. Awalnya dia marah karena Allah dan dia hendak menebang pohon tersebut. Namun ketika setan memberinya harta dan keuntungan dunia, semangatnya jadi melemah. Dari kisah ini, para ulama mengambil pelajaran bahwa setan akan menggunakan berbagai jalan syahwat, harta, jabatan, dan pujian untuk menyesatkan manusia. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melindungi diri dari tipu daya setan? Yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sesudah sholat ini hendaknya kita baca. Zikir pagi, zikir petang, dan lisan kita jangan sampai kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an setiap hari hendaknya, walaupun beberapa ayat saja. Kemudian menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai tidak dikerjakan. Kemudian berteman, bergaul dengan orang-orang saleh. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah." Jika engkau diganggu oleh suatu godaan setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 200. Bisa kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sebagian ulama salaf berkata, kemaksiatan adalah kurir setan. Barang siapa yang menerima kurir itu, maka setan akan datang menguasai hatinya. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun, Bapak Ibu. Bisa jadi dosa kecil yang terus dilakukan menjadi sebab jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan generasi kita dari godaan setan yang terkutuk, serta meneguhkan kita di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.